Baiklah, saya lanjutkan ya dari materi yang sudah saya sampaikan lewat video, bahwa intinya apapun titrasinya, ya, apapun jenis titrasinya, itu pada saat titik ekivalen, ya, kalau kalian simak video yang sudah saya jelaskan di kelas yang lain, kalau kalian perhatikan apapun titrasinya itu pada saat titik ekivalen yang terjadi adalah gram ekivalen sebelum titrasi sama dengan gram ekivalen setelah titrasi. Nah, rumusnya apa? Kemarin itu ya, jadi N normalitas dikali volume sebelum titrasi ya. Misalnya 1 atau A boleh sama dengan N kali V kondisi 2. Nah, video yang barusan kalian putar, bagi yang belum memutar ya, bahwa normalitas itu mirip dengan molaritas ya. Normalitas itu adalah molaritas dikalikan valensi. Gitu ya. Kalau grek, apa grek itu? Grek itu mol dikalikan valensi. Gitu ya. Oke, saya sekarang akan melanjutkan mengenai larutan standar. Ya, apa toh itu larutan standar itu? Nah, kalau berat ekivalen itu gini. Kalau tadi M itu adalah M besar molaritas kali valensi, kalau grek adalah mol dikali valensi. Nah, kalau BE sesuai tabel yang saya sampaikan ya, perbandingan itu adalah BM dibagi valensi. Nah, ini ya hubungannya. Berat ekivalen. Nah, berat ekivalen untuk asam monobasis, saya valensinya itu mono itu artinya valensinya 1. Valensi asam itu ditunjukkan jumlah hanya. Nah, ini kan hanya yang ini ya. Jadi ini kadang jebakan nih, CH3COOH dikira basa, padahal itu adalah asam asetat ya. Asam cuka. Ya. Nah, kalau asam dibasis ini valensinya 2 sesuai jumlah hanya. Ini H2, SO4, H2, CO3, H2, C2O4. Jadi kalau dikatakan molaritas H2SO4 itu misalnya 0,5 M, itu normalitasnya itu bukan 0,5 M tapi 2 kali 0,5 M. Jawabannya 1 M. Gitu ya. Karena yang akan kita pakai pada titrasi itu adalah normalitas, bukan molaritas. Saya lanjutkan untuk, nah ini berat ekivalen. Berat ekivalen asam sesuai H+, berat ekivalen basa sesuai OH-nya. Ya, OH. Kalau 1 ya contohnya NaOH, KOH itu valensinya 1, artinya berat ekivalen sama dengan berat molekul. Kalau OH-nya 2, OH-nya 2 itu artinya valensinya 2. Atau berat ekivalennya setengahnya ya, setengah dari BM-nya. Kalau garam itu sesuai dengan anion kationnya. Ya. Jadi kalau nanti garam itu KCl ini kan kationnya +1 Cl -1, maka dia valensinya 1 nih. Kalau Na2SO4 kan kationnya +1 tapi kali 2. SO4 kan juga -2, maka berat ekivalennya nanti setengahnya atau valensinya 2. Gitu ya. Kemudian kalau reaksi redoks ini valensi dari reaksi redoks itu sesuai dengan perubahan bilangan oksidasi. Jadi kalau mencari valensi tadi ya, jadi kita kenapa toh mencari valensi itu tujuannya
biar tahu ya kalau normalitas tadi M kali valensi. Kalau nyari grek itu mol, ini valensi bukan volume. Mol dikalikan valensi gitu ya. Kalau BE itu BM dibagi valensi. Nah, untuk reaksi-reaksi yang mengalami perubahan Bilox, nah ini kamu boleh pilih satu, maksudnya cara 1, cara 2, atau cara 3. Nah, saya misalnya memilih yang cara ini, perubahan Bilox. Ya, salah satu saja. Nah, ini yang disebut valensi ini adalah besar perubahan Bilox-nya. Besar perubahan Bilox-nya. Nah, misalnya reaksi KMNO4 ini ya. Reaksi KMNO4 ini kan berapa Bilox-nya Mn di sini? K itu kan jelas golongan 1. Bilox-nya 1. O itu minus 2. Kalian ingat ya, minus 2. Karena ada 4 berarti kan minus 8. Ini plus 1. Maka Mn berapa Bilox-nya Mn? Biar senyawa ini 0. O-nya minus 8. K-nya plus 1. Maka Mn berapa? 7. Mn Plus 7, Bu. Plus 7. Nah, oke. Mn ini plus 7. Kemudian yang ada Mn-nya kan ini. Ini berapa? Bilox-nya Mn. O-nya minus 2, maka Mn berapa ini? Plus 2, Bu. Plus 2. Maka ada perubahan Bilox sebesar 5 ya. Nah, maka valensinya 5. Jadi kalau ditanyakan BE, BE-nya ya berat molekulnya KMNO4 dibagi 5. Gitu ya. Jadi saya contoh soalnya pakai yang cara 1, tapi saya coba menjelaskan kalian dengan cara menentukan valensi itu sesuai dengan perubahan Bilox-nya. Paham ya? Jadi kalau dilihat, Dek, KMNO4 ini, kalium permanganat ini, itu merupakan larutan standar yang primer apa sekunder menurut kalian? Primer apa sekunder? Ciri-ciri larutan standar primer ya, larutan standar primer itu adalah kemarin larutan yang sudah diketahui konsentrasinya, sehingga ketika konsentrasinya tahu ya itu sudah tepat gitu ya, itu dipakai. Karena dia memiliki kemurnian yang tinggi, ciri-cirinya. Zat stabil, berat ekivalennya yang harus tinggi, berat ekivalennya tinggi, bukan berat molekul. Kemudian mudah dan cepat larut. Nah, KMNO4 ini tidak larutan standar yang primer, ya, bukan larutan standar yang primer. Karena kenapa? BE-nya itu nggak tinggi. BE itu tadi apa? BE itu adalah BM dibagi valensi. Kamu hitung saja BM-nya KMNO4 itu ya, K39, MN 55, O-nya kali 4 ya, 64. Ini kan kalau kalian jumlah, ini 158. Tetapi ini kelihatannya tinggi. Nah, tapi kan valensinya 5, maka BM dibagi 5. 158 dibagi 5 itu ketemu 31,5.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, ciri-ciri larutan standar yang bisa digunakan sebagai larutan standar primer itu berat ekuivalennya harus tinggi. Sementara KMNO4 ini BM-nya memang tinggi, besar ya, 158. Tetapi dia dibagi valensinya 5, sehingga hanya 31, nah itu rendah. Tapi apakah larutan standar yang tidak primer atau sekunder itu tidak bisa digunakan? Tetap bisa digunakan. Tetapi apa? Tetapi dia harus distandarisasi dulu dengan larutan yang lebih primer. Gitu ya, supaya dapat diketahui dengan pasti berapa konsentrasinya. Nah, ini ya berat ekuivalen. Tadi ini saya rasa sudah. Nah, sekarang kita ke larutan standar. Jadi larutan standar tadi adalah larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Satuannya normal ya, untuk digunakan titrasi itu satuannya normal. Nah, normal itu sesuai penjelasan saya kemarin, normalitas itu satuannya Greg per liter ya. Greg per liter. Kalau molaritas kan mol per liter. Nah, larutan standar itu dia bisa dibuat dari yang zat padat aslinya atau dari zat cair. Membuat larutan itu bisa dari zat padat maupun zat cair. Jadi kalau zat padat ya dilarutkan dulu, kalau zat cair ya diencerkan mestinya. Kan kita hanya bisa mengencerkan ya, nggak bisa sebagai larutan tuh kalau bahan bakunya yang tersedia di lab itu zat cair ya nanti yang kita lakukan adalah pengenceran. Tetapi kalau bahan bakunya adalah zat padat itu dilarutkan seperti itu. Nah, sekarang pembuatan larutan standar yang bahan bakunya dari zat cair. Yang ada di lab dari zat cair. Tadi saya mengatakan diencerkan gitu ya. Nah, ini dari proses pengenceran. Nah, proses pengenceran itu apa yang terjadi kemarin? Mol sebelum pengenceran sama dengan setelah pengenceran ya. Mol juga sama dengan ini, Gregnya sama. Ya, sehingga kita menggunakan persamaan V1N1 sama dengan V2N2. Di mana V1 itu volume sebelum diencerkan, V2 setelah diencerkan. Tentunya V2 lebih besar daripada V1. N2 lebih apa? N2 lebih besar apa lebih kecil dari N1? N2 ini lebih apa dari N1? Menurut kalian, sesudah diencerkan N2 berarti lebih apa? Lebih kecil, Bu. Oke, N2 lebih kecil dari N1 karena diencerkan, konsentrasinya lebih kecil. Itu ya, jelas ya. Oke, kita lanjut dulu nih. Sama-sama, jadi ini tuh yang tersedia di lab adalah larutan yang lebih pekat, tapi diketahui datanya data normalitas. Paham ya? Jadi ketika mau membuat larutan, yang tersedia di lab adalah larutan yang sudah diketahui normalitasnya. Tetapi normalitasnya pekat gitu. Misalnya kamu butuhnya hanya HCl 0,1 normal, tetapi yang tersedia di lab HCl 1 normal. Nah, maka kan diencerkan. Jadi data yang diketahui N1. Pertanyaannya biasanya V1-nya yang harus diambil berapa? Karena kita sudah menginginkan
menginginkan N2 berapa, kan tadi pengennya 0,1 normal. Sebanyak berapa juga kamu menentukan, sebanyak 1 liter atau sebanyak 500 mili. Berarti kan V2 tahu, kamu tentukan. N2 juga yang kamu inginkan, N1 yang tersedia di lab, dan V1 yang ditanyakan. Maka biasanya yang ditanyakan volume larutan yang lebih pekat yang diambil. Gitu. Itu jika diketahui datanya N1 dari lab dengan satuan konsentrasi. Kemudian sama-sama bahan bakunya zat cair, tetapi yang diketahui adalah, jadi ini beli di toko bahan kimia, yang diketahui adalah kadar dan densitas. Nah, dan rumus kimia ya, rumus kimia, kadarnya, dan densitas. Nah, maka kalian bisa menggunakan rumus ini. Vx ini adalah ini, volume zat pekat yang diambil. Nah, jadi yang ada di lab adalah zat cair, di kemasannya itu ada data senyawanya. Kalau senyawanya apa kan kamu bisa tahu berat molekulnya apa, tinggal kalian jumlahkan. Kemudian tahu kadarnya, tahu berat jenisnya. Ya. Normalitas ini adalah normalitas yang ingin kamu buat. Volume juga volume yang ingin kamu buat berapa? Apakah 1 liter? Apakah 500 mili? Apakah 250 mili? Normalitas adalah normalitas yang kamu inginkan. BM-nya dapatnya dari senyawanya. Kemudian N ini adalah valensi, K dan kadar ya, dan L ini adalah massa jenis. Sehingga kamu bisa tahu volume larutan yang lebih pekat yang kamu mau ambil. Paham ya? Paham ini sampai sini? Sejauh ini paham nggak? Paham, Bu. Paham ya? Nah, ini contoh soalnya. Ini contoh soal yang cara pertama tadi dengan mengencerkan saja N1, V1, N2, V2 ya. Ini jadi mau membuat larutan H2SO4 yang lebih encer 0,1 normal sebanyak 500 mili dari H2SO4 yang pekat tapi sudah diketahui normalitasnya 4 normal. Sehingga pakai rumus ini. Oh, jadi gini langkahnya. Langkahnya kamu mengambil 12,5 mili H2SO4 4 normal. Ya, 12,5 mili itu kamu bisa menggunakan ini saya menggambarnya ceritanya pipet volume ya. Ini ada karet penghisap. Ya, pipet volume 12,5 mili kamu ambil si H2SO4 4 normal. Kemudian ini ada apa namanya? Kalau kalian tahu. Ini namanya apa? Namanya apa, Dek? Gak ada yang bisa jawab. Namanya labu takar ya, karena tadi mau membuat sebanyak 500 mili soalnya, maka ya kamu memilih labu takar 500 mili. Labu takar ini nggak ada skalanya, berbeda dengan pipet volume. Labu takar itu hanya ada batasnya. Dan hanya ada ukurannya 500 mili. Nah, caranya 12,5 ini jangan langsung masuk di sini, di labu takar, tetapi kamu tambahi dulu air. Air sedikit ya, sampai sini. Karena H2SO4 tuh bersifat eksplosif gitu ya. Jadi, setelah diisi sedikit air, masukkanlah ini 12,5 H2SO4 ke dalam labu takar, ya. Kemudian baru ditambahkan air lagi sampai batas. Nah, ini ada tutupnya. Kemudian setelah garis batas itu, kalian kocok gitu ya, agar tercampur secara sempurna atau homogen.
Nah, yang ada di dalam labu takar itu sebanyak 500 ml itu adalah sudah H2SO4 yang konsentrasinya adalah 0,1 normal. Paham ya? Kemudian contoh yang keenam ini adalah, nah ini diketahuinya 3,9 HCl pekat. 3,9 mili HCl pekat. Jadi yang pekat tadi diketahui data densitas itu tadi L, kadar itu tadi K, ya. Diencerkan hingga volumenya 500 mili. Terus yang ditanyakan berapa normalitas HCl yang terbentuk dari pengenceran HCl pekat 3,9 mili itu. Berarti pakai rumus yang kedua tadi. Ya, pakai rumus yang kedua tadi. Oke, kalian bisa kerjakan ya. Pakai rumus yang Vx sama dengan NV Vm per 10 NKL. Masukkan saja ke situ. Nah, yang ditanyakan adalah normalitas yang terbentuk ini berapa. Kan Vx-nya tahu ya, 3,9. V-nya ini tahu 500 mili. Ya. Milinya nggak usah kamu jadikan liter. Kenapa? Karena Vx mili, V di sini mili juga. Jadi kan nanti bisa dicoret. Ya. Kemudian BM-nya HCl itu 36,5, 10 valensi ya. N ini valensi kecil itu 1, kadarnya 39,1% ya, dan densitasnya 1,2. Nanti diperoleh normalitasnya berapa. Normalitas yang terbentuk, yang terhitung, ini coba kamu hitung berapa. Normalitas yang terhitung di situ, Tanti, HCl kan merupakan larutan standar ya. Nah, normalitas yang terhitung itu nggak bisa langsung digunakan untuk menentukan konsentrasi sampel. Nggak bisa. Kenapa? Karena HCl adalah larutan standar yang sekunder. BM-nya hanya 36,5, itu kan rendah ya. Nah, jadi kalau terhitung misalnya HCl-nya 0,1 misalnya hitungan ini. Nah, ini nggak bisa segini karena HCl itu tidak kemurnian tinggi. Nanti perlu distandarisasi dulu dengan larutan standar yang lebih primer, misalnya boraks. Gitu. Jadi bisa jadi nanti normalitas sesungguhnya itu 0,1004 gitu ya, lebih atau 0,0998 berapa. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah ini ya, jadi larutan standar yang primer itu contohnya ini. Primer itu tadi ciri-cirinya, BM-nya berat ekivalennya tinggi, dia tidak mudah menguap, tidak higroskopis. Tidak higroskopis itu tidak mudah menyerap air. BE-nya tinggi. Nah ini kalian lihat, ini berat ekivalennya tinggi. Ini boraks ya. Ini kalium kromat. Nah, sedangkan larutan standar yang dibuat dari kemurnian rendah, contohnya tadi NaOH, BaOH 2 kali, KMNO4, tadi ya contoh sebelumnya itu kalium permanganat dan HCl. Nah, itu adalah larutan yang terbuat dari kemurnian yang rendah. Jadi ketika dia digunakan sebagai larutan standar, dia harus distandarisasi dulu dengan larutan standar yang primer ini. Sehingga normalitas sesungguhnya bisa kita ketahui. Jadi misalnya dari ini tadi ya, dari ini terhitung 0,1 normal HCl-nya, harapannya ketika mengambil 3,9 HCl pekat itu terbentuk 0,1 HCl yang encer. Nah, bisa jadi konsentrasi sesungguhnya setelah distandarisasi itu lebih 0,1004.
atau kurang 0,0998 berapa. Ya mendekati, tapi kan memang harus tepat. Karena apa? Karena larutan ini nanti digunakan untuk standarisasi sampel. Itu ya. Nah, ini yang tadi, hitungan tadi, jawabannya dituliskan di sini. Ya. Paham ya? Jadi 3,9 tadi, 3,9 tadi itu kan harapannya terbentuk HCl 0,1 normal. Tapi karena HCl bukan larutan standar yang primer, maka dia perlu distandarisasi, misalnya menggunakan boraks. Nah, ternyata menggunakan boraks itu konsentrasinya adalah 0,1001. Lebih ya berarti. Nah, yang digunakan untuk menstandarisasi sampel nanti HCl itu, HCl digunakan sebagai larutan standar untuk standarisasi sampel. Nah, yang digunakan jangan yang 0,1, ini kan nggak teliti. Yang digunakan yang ini, 0,1001. Paham nggak dari yang saya ucapkan ini, Dek? Mohon responnya. Paham atau tidak? Izin masuk, Bu. Ya, silakan. Maksud dari standarisasi ke boraks tuh gimana ya, Bu? Masih bingung, Bu. Oke, jadi gini, Dek. Ceritanya, HCl itu kan larutan standar nih. Kita ini belum masuk ke standar, belum masuk ke menentukan kadar sampel. Sampelnya kita belum tahu. Kita masih di larutan standar dulu nih. Paham ya? Nah, karena HCl tadi larutan standar yang sekunder, ya, jadi ketika kamu harapannya itu mengambil 3,9 HCl pekat, itu kan terhitung 0,1 normal nih. Nah, karena dia itu enggak murni, HCl itu bukan senyawa yang murni, dia tuh mudah menguap si HCl itu, maka 0,1 ini masih diragukan. Masih diragukan tuh masih perlu kita cek ketelitiannya. Kenapa? Karena kan nantinya akan digunakan untuk menentukan sampel. Sampelnya apa belum tahu. Nah, kalau dia sendiri belum teliti, bagaimana bisa untuk menentukan kadar sampel, kan gitu. Nah, makanya distandarisasi dulu untuk memastikan konsentrasi HCl itu. Dengan distandarisasi dengan larutan standar yang lebih primer. Nah, larutan standar yang lebih primer itu apa? Yang lebih primer itu adalah ini. Ada borak, ada natrium karbonat, ada asam klorida. Nah, kita pilihlah borak salah satunya. Nah, jadi standarisasi itu ya titrasi, Dek, sama dengan titrasi. Nah, ini soal lanjutannya nih. Ini soal lanjutannya. Ini adalah titrasi. Standarisasi itu titrasi aja. Jadi VHCl dikali NHCl sama dengan ini mestinya V ya. V boraks dikalikan N borak. Ini V, salah ketik. Ini V. Kamu kemarin menyimak toh bagaimana titrasi itu berjalan? Menyimak enggak? Titrasi atau standarisasi itu sama. Nah, jadi ini adalah buret berisi boraks ya. Kemudian Erlenmeyer ini berisi HCl. Nah, HCl yang ingin kamu ketahui pastinya berapa? Nah, ini kamu tentukan HCl ini 25 mili. Nah, pura-puranya HCl-nya kita belum tahu. Padahal kan tadi kamu berharap yang kamu bentuk itu kan HCl 0,1 N. Tapi ini kita cek.
berapa? Benar nggak sekian? Maka di dalam rumus ini pura-pura nggak tahu dulu. Ini pura-pura nggak tahu dulu. Ini VHCl. VHCl ini 25. Ini kamu menentukan ini. Jadi volume yang ada di elemen ini kamu tentukan. Kemudian normalitas boraks. Ini kan karena boraks itu larutan standar yang primer, maka ketika dikatakan boraks itu konsentrasinya 0,1001 normal, ya itu langsung boleh dipakai kalau larutan standarnya primer. Nah, ini 0,1001 ini tahu. Volume boraks tahu. Dari mana? Boraks kan letaknya di buret. Ini. Nah, volumenya diperoleh dari percobaan. Titrasi itu membutuhkan tetesan larutan boraks berapa? Ternyata di soal membutuhkan 24,1. Oh, ternyata dari perhitungan ya, titrasi itu semua titrasi itu rumusnya V kali N dari senyawa yang dititrasi sama dengan V kali N dari senyawa yang mentitrasi. Yang diperoleh normalitas HCl sesungguhnya adalah ini. 0,09641. Nah, ternyata kurang dari 0,1. Paham? Nah, maka untuk selanjutnya, kan kemudian kalau sudah tahu nih HCl ini pastinya, jadi kamu mengambil 3,9 mili itu ternyata tidak 0,1 normal yang terbentuk, tetapi 0,09, kurang dari 0,1. Nah, kenapa? Bisa jadi HCl yang kamu ambil 3,9 itu, kemudian kamu larutkan, kemudian kamu encerkan di dalam labu takar, itu ada yang menguap. Nah, sehingga berkuranglah konsentrasinya. Nah, sehingga HCl yang kamu gunakan untuk mentitrasi sampel, nanti, jadi ini titrasi HCl yang sudah diketahui konsentrasinya ini digunakan untuk menentukan sampel. Nah, yang digunakan konsentrasi HCl-nya bukan yang 0,1 ini, tetapi konsentrasi yang lebih teliti ini. Itu yang bertanya tadi ya. Paham? Paham? Paham, Bu. Paham ya? Paham. Oke. Jadi itulah ceritanya, Dek. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke titrasi asam basa. Ya. Kemudian kita setelah asam basa selesai, nanti akan saya bahas mengenai titrasi pengendapan. Jadi titrasi ada 3 ya, titrasi asam basa atau netralisasi, titrasi pengendapan, dan titrasi redoks. Itu nanti saya lanjutkan lagi. Nah, bisa jadi nanti saya menjelaskan di kelas, ini kelas E ya, saya menjelaskan di kelas D-nya tentang titrasi asam basa, nanti saya share videonya ke kalian. Itu. Adakah pertanyaan lagi selain tadi yang bertanya? Sebelum saya matikan ini ya, pertemuan kita, bisakah kalian on cam semua? Ini barangkali ada yang lagi touring nih, lagi touring kemana gitu ya, terus join. Aditya, Excel, Stevian, Jerry, Vicky, Gilang. Ayo semuanya on cam. Dinyalakan dulu sebentar. Excel, Vicky. Vicky mana Vicky? Nggak kelihatan. Billy, Gilang, Denia, Yosua. Nah, kalau udah dipanggil nggak on ini anaknya kemana nih? Aditya, Jerry. Nah, ini teman-temannya menjadi saksi nih ya. Stefanus, Bagas, Bobby, Stefanus, Ferry, Gilang, sama Billy. Tunjukkan pesonamu, ayo. Hadir, Bu. Mana? Oke, Stefanus hadir. Gilang, Ferry, Bagas, Bobby, Billy. Nah, ini Gilang kelihatan lagi di luar nih. Mana mungkin kalau di luar dia buka buku ya?
Ferry, Billy, Bobby, Ferry, Billy ya. Jadi 3 anak ini nih nggak tahu nih kemana nih. Bobby Hadir, Bu. mana? Oke. Oke. Oke, saya akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini, pada sore hari ini tentang apa namanya?